Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, sebelum kita memulai acara pramuka pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, pertemuan kita pada hari ini adalah memasuki materi tentang P3K. Apa sih itu P3K? P3K itu adalah yang kita kenal itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Merupakan yang di sini pengertiannya adalah P3K merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan, karena jika kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak terlatih ketika benar-benar menghadapi kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa membaca teori, kemungkinan besar kita akan melakukan pertolongan yang salah pada korban. Sebagai seorang pecinta alam, materi ini penting untuk dipelajari, karena kondisi alam seringkali tidak diduga dan sangat mungkin terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Sedangkan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan sulit untuk dijangkau. Maka satu-satunya pilihan adalah mencoba melakukan pertolongan sementara pada korban sebelum dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Tujuannya adalah mencegah maut atau mempertahankan hidup, mencegah penurunan kondisi badan atau cacat. Sikap, kewajiban, dan wilayah seorang penolong. Yang pertama adalah sikap penolong. Sikap penolong yang pertama adalah tidak panik. Kita itu harus tenang ketika kita dihadapkan dalam masalah seperti itu. Tidak bertindak gegabah, kita harus tenang. Intinya kita itu harus tenang, tidak bertindak cekatan, tidak terpengaruh korban, dan tidak menganggap enteng luka yang dideritanya. Yang kedua adalah lihat pernapasan korban. Jika perlu diberikan pernapasan buatan, maka lakukan. Jika tidak perlu, ya tidak usah. Yang ketiga, hentikan pendarahan, terutama luka luar yang lebar. Bisa dengan korban umpama di situ kurang alat-alat kesehatannya, bisa dengan kain. Yang penting kita untuk menutup dulu luka dari debu. Tapi sebelum menutup kain, pastikan kain tersebut bersih. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock yang menimpa korban. Shock itu bisa kita sebut juga trauma. Yang kelima, jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami oleh korban. Yang selanjutnya adalah kewajiban penolong. Perhatikan keadaan sekitar tempat kecelakaan. Jikalau tempat tersebut ramai, alangkah baiknya kita meminta pertolongan kepada orang lain untuk membantu. Jikalau sendirian, terpaksa kita langsung melakukan pertolongan. Yang selanjutnya adalah perhatikan keadaan penderita atau korban.
kita itu harus memperhatikan keadaannya, lukanya di mana saja, atau kalau di kepala atau di kaki atau di mana, itu kita harus memperhatikan. Yang ketiga, merencanakan. Dalam hati pertolongannya akan dilakukan. Kita itu harus memiliki rencana sebelum menolong. Mama kita melihat orang jatuh kita itu langsung terbayang di kepala kita, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Jadi kita harus memiliki planning yang matang dulu, das gitu. Yang selanjutnya adalah jika korban meninggal, maka kewajiban kita adalah memanggil polisi ataupun membawanya ke rumah sakit. Ya, wilayah penolong. Yang pertama adalah carilah keterangan penyebab kecelakaan. Yang kedua, amankan korban dari tempat yang berbahaya. Yang ketiga, perhatian keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Yang keempat, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Yang kelima, apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam pramuka, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.